Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yu'ti ni'amahu wa yakfi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd wa lakal syukru kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama dan yang pertama sekali, mari kita selalu memperbaharui rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, dan yang paling utama nikmat iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga siang ini kita dapat hadir di Masjid Raya Al-Munawwarah ini dalam rangka melaksanakan rukuyah kita, yaitu sholat Jumat berjamaah yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Selawat dan salam semoga selalu tercurah untuk arwah junjungan Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan saudara sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sebelum khatib kita menaiki mimbar, ada beberapa informasi yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, waktu sholat Jumat kita hari ini kayaknya pukul 12 lewat 23 ya, 32 lewat 32 menit. Sekarang jam 12 lewat 24 menit. Jadi lebih kurang 8 menit lagi waktu sholat Jumat kita akan masuk. Dan bagi bapak saudara yang masih berada di rumah ataupun dalam perjalanan, bersegeralah untuk menuju ke masjid demi kesempurnaan daripada ibadah sholat Jumat kita. Dan bagi bapak yang telah berada di masjid, mari kita amalkan sunnah Nabi kita. Apabila kalian telah masuk ke masjid, silakan untuk mengisi sosok yang utama. Sosok yang utama itu yang pertama, kedua, dan berikutnya. Silakan dengan segala kerendahan hati untuk memenuhi sosok yang terdepannya terlebih dahulu, agar saudara-saudara kita yang di belakangan tidak melangkahi pada budak-budak kita. Mari kita amalkan sunnah-sunnah ini. Untuk khatib Jumat kita pada Jumat kali ini sekiranya adalah jadwal ibadah Bapak Ustaz Mikdad Piliang, karena beliau ada satu hal yang tidak memungkinkan untuk beliau hadir pada siang ini. Insyaallah khutbah akan disampaikan oleh Mukarram Ustaz Dewi Abdian Canyago, YMA, alhamdulillah beliau telah bersama kita. Dan untuk laporan keuangan seperti biasa ya, besok akan kita sampaikan sebelum kajian pada subuh di tempat-tempat laporan keuangan masjid. Ya, biasanya kita sampaikan setiap hari Sabtu sebelum kajian pada subuh atau setelah sholat subuh. Informasi berikutnya, di dalam masjid kita telah ada seseorang jamaah kita yang bernama almarhum Bapak Duni Hendra, ya, yang meninggal dalam usia 53 tahun dan meninggal dari malam jam 9 di Rumah Sakit Putri Padang, alamat duka Jalan Bukit 2 nomor 314. Ya, jadi setelah sholat Jumat ini, mari kita bersama-sama mensolatkan jenazah ini. Selagi di masjid kita dan selagi di bapak-bapak telah kembali jenazah atas nama Bapak Duni Hendra yang meninggal dalam usia 50 tahun, jadinya jam 9 tadi malam di Rumah Sakit M. Jamil Padang, alamat duka Jalan Bukit 2 nomor 314. Untuk itu setelah sholat Jumat ini, mari kita mensolatkan jenazah ini. Dan menurut kabarnya jenazah akan dimakamkan di Pariaman, ya, Pariaman ya Pak, Pariaman, insya Allah.
Demikianlah untuk sementara informasi yang dapat kami sampaikan, dan apabila nanti ada informasi terbaru insya Allah akan kami sampaikan kembali. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bi taqwallah faqad faza al-muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa
wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiada sikap yang lebih baik dan mulia bagi kita pada Jumat yang penuh dengan keberkahan ini, melainkan langkah takwa selalu menyertai kita hendaknya, kapanpun, dimanapun, dan insya Allah dalam kondisi yang bagaimanapun. Hidup ini tak lama, hidup di dunia ini tak lama. Qul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Akan datang masanya malaikat maut mencabut nyawa kita satu persatu. Summa ila rabbikum turja'un, dan kepada Allah lah semua kita akan dikembalikan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semua kita akan mati. Bila Israel datang memanggil jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil sekujur badan dan kedinginan. Tiada lagi gunanya harta, kawan karib, sanak saudara, kalaulah ada amal di dunia, itu saja yang akan membela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri kamu diuntung, datang masanya keranda diusung. Semua kita akan mengalami peristiwa itu. Al-dzikru dzikru hazimin lazat, al-dzikru dzikru hazimin lazat, al-dzikru dzikru hazimin lazat. Kata Nabi, banyak-banyaklah kalian mengingat pemutus nikmat. Hari ini makan enak, datang masanya selera makan hilang. Hari ini badan sehat, akan datang masanya badan akan sakit. Hari ini hidup, akan datang masanya kita akan terbujur kaku, nyawa lepas dari badan kita. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya khutbah Jumat setiap pekan, sesungguhnya pengajian-pengajian subuh, maghrib, isya yang dibuat, sesungguhnya peringatan-peringatan Maulid Nabi Isra Mi'raj diprogram oleh pengurus masjid, sesungguhnya niatnya satu saja, apa itu? Mengingatkan umat ini, mengingatkan kita semua bahwa jangan sampai terlena dengan hidup di atas muka bumi Allah yang sebentar ini. Akan datang masanya, apa yang datang? Yauma la yanfa'u malun wala banun. Akan datang masanya di mana hartamu tidak akan berguna kata Allah. Wala banun, anak-anakmu juga tidak akan menolong. Illa man Allah bi qalbin salim, kecuali engkau datang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang berakidah yang lurus, hati yang mengucap la ilaha illallah. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita sudah masuk di bulan Sya'ban. Rajab sudah kita tinggalkan, tapi bulan ini masih lagi masuk dalam doa Nabi yang kita baca kemarin di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab. Bulan Rajab dah lewat. Wa Sya'ban, berkahi pula kami di bulan Sya'ban. Wa balighna Ramadan, sampaikan kami ya Allah bertemu bersua dengan bulan suci Ramadan. Adakah orang yang bercita-cita ingin masuk Ramadan lalu tak sampai? Ada. Betapa banyak hari Jumat ini sayup-sayup sampai suara khatib kedengaran telinganya, tapi dia tak bisa datang ke masjid. Apa sebab? Hari ini terbujur kaku di rumah-rumah sakit. Hari ini terbujur kaku di atas tempat tidur karena datang sakit, tak dapat lagi kaki melangkah, tak dapat lagi tangan diayunkan, tak dapat lagi sholat di belakang imam karena masa itu dulu dilewatkan. Masa yang diberikan oleh Allah sekejap di dunia ini tidak dipakai untuk beramal soleh. Karena itulah Allah berfirman dalam Quran, laula akhartani ila ajalin qarib. Berandai-andai Allah dalam Quran, seandainya orang yang sudah mati itu boleh balik lagi ke dunia. Hai orang yang sudah mati, kalau engkau boleh balik lagi ke dunia, apa yang engkau buat kata Allah? Maka mereka semua akan mengatakan, kalau ada bapak ibu nak tanya, kalau ada jamaah ibu nak bertanya, Pak Khatib, Pak Ustaz, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah mati, apa penyesalan yang paling hebat bagi mereka?
kalau bolehlah kami balik lagi ke dunia ya Allah, tak payah lama-lama, sekejap aja jadilah ya Allah. Kalau engkau balikkan lagi ke dunia, kata Allah, apa yang engkau buat kalau kami balik lagi ke dunia ya Allah? Fa'asaddaqo, kami mau bersedekah ya Allah, wa akun minas salihin, dan kami mau beramal saleh. Tidak ada penyesalan orang yang sudah mati kecuali dua perkara. Ini yang paling hebat kata Allah. Yang pertama, dulu selama hidup tidak dipakai untuk bersedekah. Yang kedua, dulu umur yang dijatah oleh Allah untuk kita hidup di muka bumi Allah ini tidak dipakai untuk beramal saleh. Karena itu kita yang masih Allah berikan jatah umur, kita yang masih Allah berikan jatah hidup, kita yang hari ini masih Allah berikan kesempatan untuk bernapas, maka jangan sampai tidak bersedekah. Sampai-sampai ketika Nabi mengajak sahabat berinfak, bersedekah, datang Sayyidina Umar menyerahkan setengah dari hartanya, setengah hartanya diserahkan untuk menolong agama Allah ini. Lalu tiba-tiba tak lama setelah itu datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyerahkan seluruh hartanya. Lalu Nabi meneteskan air mata melihat Sayyidina Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, kalau kau berikan seluruh hartamu untuk kau sedekahkan, untuk kau infakkan, apa lagi yang kau tinggalkan untuk anakmu, untuk istrimu, untuk dirimu, apa lagi yang kau sisakan? Abu Bakar diam. Kemudian Nabi mengatakan sekali lagi, wahai Abu Bakar, nama aslinya Abdul Ka'bah, diganti namanya oleh Nabi menjadi Abdullah, dan dia bergelar Abu Bakar Siddiq. Kata Nabi, wahai Abu Bakar, kalau kau serahkan seluruh hartamu, kalau kau infakkan seluruh hartamu, kalau kau sedekahkan seluruh hartamu, apa lagi yang kau tinggalkan, kau sisakan untuk dirimu dan keluarga, wahai Abu Bakar? Mendengar itu Abu Bakar dengan air mata yang berlinang menjawab, aku tinggalkan untuk anakku, istriku, dan untuk diriku sendiri Allah wa Rasulah, Allah dan Rasulnya. Mendengar itu tiba-tiba Nabi memeluk Sayyidina Abu Bakar, lalu Nabi berbisik di telinganya, al-mar'uma aman ahab, al-mar'uma aman ahab. Orang besok di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Kata Nabi, aku mencintai Abu Bakar, engkau besok bersama di surga. Benar, ada 10 sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Nomor 1 nama yang disebut oleh Nabi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sudah ada di bulan Sya'ban. Orang di bulan Rajab banyak ingat, banyak beramal soleh, banyak berbuat kebaikan, banyak bersedekah, karena orang tahu Rajab itu bulan haram. Ada 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Orang nanti berlomba-lomba beribadah, beramal soleh, berinfak, bersedekah di bulan Ramadan, karena orang tahu dengan keistimewaan Ramadan, penghulu dari segala bulan. Tapi orang lalai di bulan Sya'ban. Inilah agak-agaknya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW ketika ada seorang anak kecil namanya Usamah bin Zaid. Nama ayahnya Zaid bin Harithah. Itulah yang kita kenal dengan anak angkat Rasulullah SAW. Nabi punya anak kandung 7. Ada namanya Qasim, ada namanya Abdullah, ada namanya Ibrahim, ada namanya Zainab, ada namanya Ruqayyah, ada namanya Ummi Kalsum, ada namanya Fatimah. Itu anak kandung Nabi. Tapi Nabi juga punya anak lain, anak yang diangkat oleh Nabi, namanya Zaid bin Harithah. Saking sayangnya Nabi kepada Zaid, orang tiba-tiba mengatakan Zaid bin Muhammad, Zaid bin Muhammad, Zaid anak Muhammad. Langsung dibantah oleh Nabi, tidak, Zaid bin Harithah. Zaid ini anak Harithah, kata Nabi. Dalam Islam mengangkat anak sunnah, mengangkat anak besar pahalanya. Kenapa? Amal Nabi. Nabi punya anak angkat. Jadi siapa yang antara bapak-bapak mengangkat anak, lalu memberinya makan, memberinya minum, memberinya pendidikan, mendidiknya menjadi anak yang soleh, besar pahalanya. Tapi yang tidak boleh dalam Islam, jangan sampai mengaburkan nasab. Jangan sampai anak itu tiba-tiba berbit kepada kita,
Mengangkat anak sunnah, besar pahalanya. Tapi ketika anak itu tiba-tiba berbin kepada nama kita, haram hukumnya. Begitu Islam tidak boleh mengaburkan nasab. Sebagaimana Nabi orang mengatakan Zaid bin Haritsah, Zaid bin Muhammad, lah kata Nabi, tidak. Zaid ini anak Haritsah, tapi sayangku kepada Zaid jangan kalian tanya. Sebagaimana aku sayang kepada Qasim, Abdullah, Ibrahim, anak laki-laki Nabi 3 orang, begitu juga aku sayang kepada Zaid. Zaid ini anakku kata Nabi, tapi dia tidak boleh dibinkan kepada. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Singkat cerita, Zaid ini menikah dengan Ummu Aiman, kemudian punya anak. Nama anak itu Usama. Usama artinya singa. Anak itu bernama Usama bin Zaid. Ketika Nabi hijrah umur 53 tahun ke Madinah, sepakat ahli sejarah mengatakan umur Usama waktu itu 7 tahun. Anak kecil. Dan dia cucu kesayangan Rasulullah, walaupun tidak lahir dari keturunan langsung dari Nabi Muhammad, maka dia disebut cucu angkat Rasulullah. Dalam satu riwayat dikisahkan Nabi mendudukkan Hasan Husain di paha sebelah kiri, di paha sebelah kanan, maka aku kata Usama didudukkan Nabi di paha sebelah kiri. Lalu kami dirangkulnya bersamaan. Begitulah Nabi tidak membezakan, begitulah Nabi tidak membedakan bagaimana sayang kepada cucu kandung dan sayang juga kepada cucu angkatnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, satu hari Usama bin Zaid bertanya kepada kakeknya. Kakeknya yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, wahai kakekku, wahai Nabi Allah, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa sebanyak dalam bulan ini pada bulan-bulan yang lain. Ketika yang ditanya itu oleh Usama adalah pada saat bulan Sya'ban. Aku tidak melihat kata Usama engkau banyak tak makan, banyak tak minum di bulan ini seperti bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang lain dibandingkan bulan ini, Nabi memperbanyak. Apa yang diperbanyak Nabi? Tidak makan, tidak minum. Nabi memperbanyak puasa sunnah. Lalu ketika mendapat pertanyaan itu, Usama nak tanya, ya Rasulullah, sederhananya, mengapa di bulan Sya'ban ini engkau aku tengok banyak berpuasa, engkau tak makan, engkau tak minum, padahal di bulan-bulan lain selain Ramadan tak macam itu? Mendapat pertanyaan itu Nabi menjawab, wahai cucuku Usama bin Zaid, inilah bulan yang banyak dilalaikan orang, kata Nabi. Di mana letak bulan yang banyak dilalaikan orang itu? Ma baina Rajab wa Ramadan. Yang banyak dilalaikan orang itu letaknya antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Orang ingat bulan Rajab karena orang tahu bulan haram. Orang banyak berlomba-lomba ibadah di bulan Ramadan karena orang tahu Ramadan penghulu dari segala bulan. Tapi orang lalai di bulan ini, kata Nabi. Nah, ketika orang lalai, aku ingat, kata Nabi. Ketika orang lupa, aku tak lupa. Itulah ibadah yang paling tinggi nilainya. Maka sholat yang utama setelah sholat 5 waktu namanya tahajud. Kenapa sholat tahajud utama setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Karena di waktu itu orang lupa, di waktu itu orang lalai, di waktu itu orang terlelap tidur, di waktu itu orang nyenyak, di waktu itu orang larut dalam mimpi-mimpinya. Ketika orang tertidur pulas, ketika orang tertidur nyenyak, ketika orang tak sadar, ketika orang memperturutkan hawa nafsunya, memperturutkan rasa kantuknya, mereka terlelap tidur, mereka lalai, aku bangun. Nah, makanya sholat tahajud itu nilainya luar biasa, maqamah mahmudah. Pada saat orang tertidur, kita berwudu, kemudian mengangkat takbir menunaikan sholat. Ternyata ibadah yang paling tinggi nilainya salah satu tandanya itu ketika orang lupa kita ingat, ketika orang lalai kita tidak. Makanya kata Nabi, orang banyak melalaikan bulan Sya'ban ini, maka ketika orang lalai aku ingat. Nah, bapak-bapak, saudara-saudaraku, Khatib nak bagi tahu pada siang hari ini, kalau ada di antara bapak-bapak yang masih lalai, kalau ada di antara bapak-bapak yang lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban ini, maka sudah dibagi tahu siang ini
Hebatnya bulan ini adalah sebagaimana yang disampaikan Nabi, biarlah orang lain lupa tapi kita ingat, biarlah orang lain lalai tapi kita tidak. Maka mudah-mudahan di bulan Sya'ban ini Allah memuliakan kita semuanya, Allah mengampuni dosa-dosa kita. Betulkah dosa kita bisa diampuni Allah di bulan Sya'ban di Fauzannya? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabarani, tanggal 14 Sya'ban berkumandang azan maghrib masuk malam 15 Sya'ban, itu disebut dengan malam nisfu Sya'ban, malam yang paling afdal dalam setahun. Sepakat ulama mengatakan berpedoman pada hadis-hadis dan dalil-dalil yang sahih, malam yang paling afdal, malam yang paling utama namanya Lailatul Qadar. Itu adanya satu malam pada bulan suci Ramadan, Lailatul Qadar. Tapi nanti kalau kita masuk bulan Ramadan, jangan pula bercerita bersama kemari merasa sudah mendapat Lailatul Qadar, padahal tandanya tak ada. Orang yang dapat Lailatul Qadar itu kata Imam Ibnu Katsir tandanya satu aja. Apa tandanya? Ada perubahan dirinya ke arah yang lebih baik setelah lepas dari bulan Ramadan. Bukan diceritakan tadi malam aku bertemu Lailatul Qadar, tadi malam rasanya aku dapat Lailatul Qadar. Padahal ulama sudah mengatakan ada 5 yang dirahasiakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dirahasiakan Allah yang 5 itu? Satu, Allah tak bagi tahu, Allah rahasiakan. Yang pertama, tak ada yang tahu siapa yang dapat haji mabrur. Yang kedua, Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat obat nasuha. Yang ketiga, Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat sholat wusta. Yang keempat, Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat 1 titik doa mustajab di hari Jumat. Yang kelima, Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa yang dapat Lailatul Qadar. Malam yang paling afdal dalam setahun namanya Lailatul Qadar. Malam yang afdal kedua setelah Lailatul Qadar, ulama sepakat mengatakan namanya malam nisfu Sya'ban. Apa istimewanya malam nisfu Sya'ban itu Pak Khadim? Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani tadi, Allah memperhatikan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Allah memperhatikan hamba-hamba di malam nisfu Sya'ban, bukan berarti di malam-malam yang lain Allah lalai, bukan berarti di malam-malam yang lain Allah tak melihat kita, bukan berarti di malam-malam yang lain Allah tak memperhatikan kita. Bukan itu maksudnya. Allah memperhatikan maksudnya adalah di malam nisfu Sya'ban itu Allah membagi rahmatnya kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Makanya kata Nabi, siapa orang yang bertobat di malam nisfu Sya'ban, siapa orang yang minta ampun di malam nisfu Sya'ban, siapa orang yang melelehkan air mata sambil menengadahkan tangan menyesali dosa maksiat yang sudah dia perbuat selama ini di malam nisfu Sya'ban, Allah ampuni dosa-dosanya kata Nabi. Tidak kecuali saja ada 2 golongan yang tak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Siapa itu? Yang pertama kata Nabi, musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua, musyahid, orang yang belum berdamai. 2 perkara ini sajalah yang tidak mendapatkan rahmat Allah di malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, orang yang tetap berbuat syirik. Yang kedua, musyahid, orang yang belum juga menyambung tali silaturahim, orang yang belum juga berdamai dengan saudaranya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Khadijah Aisyah radhiyallahu anha. Satu hari aku kehilangan Rasulullah kata Aisyah. Lalu aku mencari, rupanya Nabi sedang melelehkan air mata, menengadahkan tangan di masjid. Walaupun jarak rumah Nabi dengan masjid hanya dibatasi oleh dinding saja. Aku kehilangan Rasulullah pada satu malam kata Aisyah. Lalu tiba-tiba aku keluar mencarinya. Aku dapati Rasulullah sedang di masjid. Lalu ketika aku tanya, wahai Rasulullah, engkau sedang apa? Maka Nabi mengatakan, ya Aisyah, tidakkah engkau tahu ini malam nisfu Sya'ban? Tidakkah engkau tahu ini malam pertengahan bulan Sya'ban? Maka di malam ini Allah sampai-sampai ada teks hadisnya, Allah turun ke langit dunia. Jadi juga jangan dikatakan bahwa Allah bertempat, Allah apa, bukan itu maksudnya. Allah meliputi sekalian alam, tapi begitulah penggambarannya, pengkiasannya, saking dekatnya Allah dengan hamba-hambanya di malam nisfu Sya'ban. Di malam ini kata Nabi, Allah membagi ampunan kepada siapapun yang mau bertobat kepada Allah. Maka jangan sia-siakan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, keistimewaan bulan Sya'ban, orang
juga pada hari-hari kita di bulan ini. Ketika orang banyak lalai, ketika orang banyak lupa, maka jangan sampai kita yang ikut lalai dan ikut lupa. Bagaimana cara Nabi supaya tak lupa, tak lalai dengan bulan Sya'ban? Nabi memperbanyak puasa sunnah. Kemudian yang kedua, nanti di tanggal 14 Sya'ban, beberapa hari lagi akan datang, di malam 15-nya akan ada disebut dengan malam nisfu Sya'ban. Maka di malam nisfu Sya'ban Allah membagi ampunan kepada siapapun yang bertaubat, maka jangan sampai terlewat ampunan Allah di malam itu. Dan ingat, kecuali dua golongan. Yang pertama musyrik, orang yang berbuat syirik. Yang kedua musyahid, orang yang belum berdamai. Kemudian yang terakhir pada khutbah kita siang ini tentang keistimewaan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah turfa'u fihil a'mal, bulan di mana diangkatnya amal. Apa maksud bulan diangkatnya amal? Ada ulama mengatakan amal itu diangkat 3 masalah. Yang pertama amal harian, yang kedua amal pekanan, yang kedua amal tahunan. Amal harian kita kapan diangkat? Ternyata amal harian kita dilaporkan malaikat setiap waktu asar. Maka jangan sia-siakan waktu asar. Kalau bisa asar berjamaah, kalau bisa asar dipakai untuk beramal soleh, kalau bisa asar dipakai untuk membaca Quran, kalau bisa asar dipakai untuk berbuat baik, berbuat di jalan Allah yang elok-elok, yang baik-baik. Apa sebab? Karena amal harian kita itu dilaporkan malaikat kepada Allah di waktu asar. Kemudian yang kedua, amal pekanan. Amal pekanan dilaporkan kapan? Ketika datang orang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa hari Senin engkau tak makan, engkau tak minum? Hari Senin, Nabi menjawab, laka yaumul itu, karena hari Senin aku dilahirkan. Nabi puasa hari Senin, dan hari ini kita pun ikut. Banyak jamaah puasa hari Senin. Apa sebab kita puasa hari Senin? Karena kita ittiba Rasul, karena kita ikut Nabi. Lalu ketika ditanya kenapa Nabi puasa hari Senin, Nabi mengingat hari lahirnya. Yang kedua, ada jamaah banyak puasa hari Kamis, makanya disebut dengan puasa sunat Senin Kamis. Kenapa banyak Nabi puasa hari Kamis? Ketika sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa, kenapa engkau tak makan, tak minum hari Kamis ini? Nabi mengatakan, setiap petang Kamis amal dilaporkan malaikat kepada Allah. Aku mau amalku ketika dilaporkan, aku dalam keadaan saum, aku dalam keadaan puasa. Amal harian dilaporkan di waktu asar, amal pekanan dilaporkan setiap petang Kamis. Itulah sebabnya Nabi puasa setiap hari Kamis. Kemudian amal tahunan. Kapan amal tahunan itu dirapel dan dilaporkan kepada Allah oleh para malaikat? Ternyata ada di bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana amal dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, maka seketika di bulan ini kita beramal soleh, maka seketika juga amal itu mi'raj, amal itu naik, amal itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, asbab itu jangan sampai lalaikan bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, namanya bulan Sya'ban. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Fa ya ayyuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakratil maut. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim 'alaina bi su'il khatimah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami kemarin di bulan Rajab, berkahi pula kami di bulan Sya'ban wa balighna Ramadan. Sampaikan kami ya Allah bertemu bersua berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas syakirin waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min ibadikas sabirin ala musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. الله أكبر الله